Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 16 Desember 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekali lagi menikmati anugerah daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kesempatan untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah kepuasan dalam Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dan ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, memasuki momen-momen Natal, tentu seringkali kita merindukan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang terkasih, dengan keluarga ataupun dengan saudara-saudara kita. Tentu setiap kita mengharapkan hal yang indah, yang baik, yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali apa yang kita harapkan belum tentu dengan mudahnya terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saja kita memasuki Natal di tahun ini dengan perasaan takut, dengan pergumulan, dengan kesendirian, dengan segala ketakutan dan permasalahan yang masih juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali harapan atau ekspektasi kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang Simeon dan juga Hana, yang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka menanti-nantikan momen indah di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka, ternyata momen indah itu tidak terjadi dengan secara instan. Mereka perlu menunggu waktu yang sangat lama untuk menantikan momen indah yang mereka inginkan. Alkitab memperkenalkan Hana dan Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang sangat merindukan kedatangan Mesias yang membawa keselamatan dan penghiburan bagi bangsa Israel. Kerinduan yang besar tersebut inilah yang menciptakan rasa dahaga rohani yang besar, yang setiap hari akhirnya mendorong Hana dan juga Simeon untuk datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan setiap hari, beribadah, berpuasa, dan berdoa di bait Allah. Dan Allah menghargai rasa dahaga tersebut.
dan mereka dikaruniai dua hal istimewa oleh Allah. Yang pertama, Allah memuaskan dahaga rohani tersebut dengan mempertemukan mereka dengan bayi Yesus di bait Allah. Pertemuan tersebut membawa kepuasan yang tidak ternilai, sehingga Simeon menyatakan sudah siap mati dalam kepuasan dan kedamaian karena sudah bertemu dengan Yesus. Yang kedua, Allah memakai mereka untuk mewartakan identitas Yesus Kristus yang sejak dahulu kala sudah dinantikan oleh bangsa Israel sebagai Sang Mesias yang akan datang membawa keselamatan bagi umat pilihan. Hana dan Simeon memperkenalkan Yesus sebagai keselamatan yang berasal dari Allah, terang bagi bangsa-bangsa dan membawa kelepasan bagi umat Allah. Secara khusus, Simeon menubuatkan bahwa pelayanan Yesus selain mendatangkan kebangkitan rohani bagi Israel, juga mendapat perlawanan yang menghancurkan hati ibunya, yakni kematian di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rasa dahaga rohani Hana dan Simeon telah mendorong mereka untuk terus berelasi kepada Allah. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Yesus, dahaga mereka dipuaskan. Mereka boleh menerima kepuasan yang sejati di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sampai hari ini masih menanti-nantikan momen indah yang mengisi dan memuaskan dahaga kita? Ataukah kita sudah menemukan sukacita yang sejati? Hati kita dipuaskan ketika kita boleh bersama-sama menyambut datangnya Kristus yang lahir di hati kita. Masihkah kita memiliki rasa dahaga rohani yang mendorong kita untuk terus mencari Kristus, baik lewat saat teduh pribadi maupun lewat setiap ibadah kita, sehingga kita boleh menemukan kepuasan rohani sejati dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah di momen Natal ini kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Sehingga ketika Yesus Kristus yang lahir di dalam hati kita itu, Dialah yang boleh memuaskan hati dan dahaga kita. Sehingga momen perjumpaan dengan Kristus, momen merayakan Yesus lahir dalam hati kita, itu boleh menjadi momen yang indah, yang memuaskan hati kita. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga, ketika kita bersama-sama di dalam komunitas tubuh Kristus, kita boleh bersama-sama merayakan momen indah ketika kita boleh berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menikmati Natal ini di dalam kasih Tuhan. Ketika kita boleh menerima momen indah bersama dengan Tuhan, kita selalu disegarkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berdoa kepada Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami boleh merayakan dan menyambut bersama kedatangan Tuhan di dunia ini. Kedatangan Tuhan yang lahir di dalam hati kami. Sungguh suatu momen yang indah ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Engkau yang lahir di hati kami itulah yang memberikan kami kepuasan yang sejati. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyambut datangnya Tuhan. Mau sama-sama merayakan anugerah Tuhan itu bersama dengan keluarga kami, bahkan bersama-sama dengan tubuh Kristus di dalam komunitas gereja Tuhan. Kami mau bersama-sama menikmati momen itu, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memuaskan dahaga kami. Kalau saat ini mungkin kami hidup di dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan kami, menyambut masa depan yang mungkin suram, yang mungkin kami tidak tahu akan hari esok. Mari Tuhan, Engkau puaskan hati kami, Engkau isi hati kami yang kosong ini, sehingga kami boleh melihat masa depan kami bersama dengan Tuhan, hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat menikmati momen indah bersama dengan Tuhan.